وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat dan karunia-Nya atas kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mulia, dalam satu perkumpulan yang mulia, itu dalam majelis zikir, dalam majelis ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian agama. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan di majelis ini, semua kebaikan yang kita perbuat di majelis ini membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat, dan juga mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini selalu mendapat bimbingan daripada Allah, mendapat petunjuk daripada Allah untuk berjalan di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah berhadir bersama kita sesepuh kita Habib Mukhtar bin Ali Asgar. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berhadir bersama-sama dengan kita di dalam majelis yang mulia ini. Dan juga yang ulun muliakan Muhammadina ulun yang mulia Al-Habib Syihabuddin bin Abdullah Al-Kaf, juga kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan semua urusan beliau. Kemudian juga saudara ulun Al-Habib Fakhrus bin Habib Zain Asgar, dan juga bersama dengan ibunda beliau, bersama dengan keluarga beliau, sebagai sahibul majlis, sahibul bait, yang telah meluangkan kepada kita semua untuk bersama-sama bisa berhadir di sini. Mudah-mudahan beliau sekeluarga juga diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan semua urusannya, baik urusan dunia dan akhirat. Juga para simpatisan, para relawan, para panitia yang membantu adanya majelis ini, termasuk semuanya yang memberikan bantuan baik moral, material, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan urusannya, dan mendapatkan kebaikan, kemuliaan dunia dan akhirat. Juga tentunya para hadirin wal hadirat yang telah menghadiri majelis ini, menyempatkan waktunya untuk bersama-sama berzikir, bersama-sama mendengarkan pengajian agama. Mudah-mudahan
semua yang kita dapatkan di sini akan menjadi salah satu jalan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan menjadi sesuatu yang membanggakan kita di akhirat kelak. Jadi apa yang kita hasilkan, yang kita dapatkan, ini termasuk salah satu yang membanggakan kita, mengembirakan kita pada kebahagiaan yang kekal di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita meneruskan daripada kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq lil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yang mana dalam kitab ini selalu yang dijelaskan, yang disampaikan adalah berbagai akhlak, berbagai adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga Rasulullah dan para ulama salihin. Kemudian beliau menjelaskan tentang akhlak adab iyadatul marid, keutamaan mengunjungi atau mengilangi orang garing, orang sakit. Di sini yang dijelaskan oleh beliau tentang keutamaan mengilangi, mengunjungi orang yang sakit, orang yang garing. Dikatakan oleh beliau, tusannul iyadatu wa takhfifuha, disunnahkan bagi orang beriman untuk iyadah, untuk mengunjungi orang sakit, wa takhfifuha, dan meringankan sakitnya. Jadi kita dianjurkan mengilangi orang garing dan kalau bisa membantu semampu kita untuk mengurangi sakitnya. Dikatakan oleh para ulama di dalam beberapa kitab fikih, hukum iyadatul marid, mengilangi orang garing, itu adalah sunnah muakkadah. Jadi secara ijma' ulama, walaupun ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Mengilangi orang garing itu fardu kifayah. Artinya misalnya ada di satu kampung itu orang garing, lalu kadadanya mengilangi, sekampungan itu kadada, keluarganya kadada, orang kampung kadada, sedangkan ini orang sakit keras, maka sekampungan itu berusaha. Nah, ini ada satu pendapat ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi ada juga ulama yang lain, dan ini mayoritas ulama, mengatakan secara umum mengilangi orang garing itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu artinya sunnah muakkadah? Sering kita dengar di kitab fikih ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu adalah, diartikan sunnah muakkadah fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran wa tarakaha qalilan. Artinya sunnah muakkadah itu adalah sunnah kebanyakannya digawi oleh Nabi dan jarang sekali Nabi kadang menggawinya. Itu namanya sunnah muakkadah. Jadi seperti sholat, seperti kita sembahyang itu ada sunnah muakkadah, antara qabliyah dan ba'diyah itu ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Nah, ini tergantung riwayat dari sahabat, apakah sunnah itu rancak digawi Nabi atau kada. Bila rancak digawi Nabi, jarang ditinggal Nabi, maka disebut dengan sunnah muakkadah. Bila Nabi menggawinya sekali-sekali aja, sekali-sekali gawi Nabi, sekali-sekali kada, dan banyak kadanya, maka itu disebut dengan sunnah ghairu muakkadah. Nah, ini perbedaan antara sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Nah, ini masalah iyadatul marid
ini disebut sunnah muakkadah karena kebanyakan Rasulullah itu menggalinya. Artinya Nabi itu kalau ada sampai berita sahabat-sahabat beliau garing, sahabat-sahabat beliau sakit, bila Nabi kawa dihilangi sidin. Artinya bila sidin kawa ada kesempatan, kebanyakannya dihilangi sidin. Makanya iadatul marid itu termasuk sunnah muakkadah. Dan kadang-kadang bisa juga iadatul marid itu hukumnya bukan sunnah muakkadah, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Kadang-kadang bukan lagi sunnah muakkadah, tapi hukumnya menjadi fardu ain. Jikalau orang yang sakit tersebut ada hubungan darah langsung dengan kita, orang menggaring ini ada hubungan darah langsung. Misalnya kuitan, abah kita, mama kita, ini kan hubungan darah langsung. Atau kai kita, ini kita. Nah ini hukumnya bukan sunnah muakkadah lagi. Hukumnya bisa menjadi fardu ain. Abah kita garing, harus kita ilangi. Mama kita garing, harus kita ilangi. Nah ini bukan sunnah muakkadah lagi. Atau misalnya yang hubungan darah ini seperti saudara kita, bingsanak kandung, atau bisa juga bingsanak tiri yang langsung hubungan darah. Nah ini kalau garing juga bisa, hukumnya wajib kita ilangi. Kemudian anak kita, misalnya anak kita sudah berkeluarga, sudah punya rumah sendiri, kemudian garing. Nah, ini kadang-kadang kita wajib mendatanginya karena ini hubungan darah langsung. Itu bukan hanya anak, termasuk cucu, buyut, kalau kita mau mengilangi, kita ilangi karena ada hubungan darah langsung. Nah, ini kadang-kadang bisa hukumnya wajib. Dan sakit itu para ulama menjelaskan yang namanya sakit itu ada 3. Ada sakit yang ringan, ada sakit yang sedang, ada sakit yang keras. Maka yang ditekankan oleh agama itu kita iadatul marid itu adalah sakit keras. Kalau sakit yang ringan, sakit yang sedang itu tergantung keadaan, tergantung keperluan, apakah perlu atau kada. Tapi yang ditekankan oleh agama adalah sakit keras, syiddatul marad atau maradus syadid, sakit keras. Nah itu yang ditekankan di dalam agama. Kalau sakit ringan, sakit sedang ini belum tentu. Sakit ringan itu biasanya sakit yang cukup kita minum obat itu beli di toko obat, itu sakit ringan dianggap. Kita cara bawa obatnya cukup nukar obat di toko obat, nukar obat di luaran, atau minum obat-obat biasa di rumah, atau misalnya minum herbal sembuh. Nah ini dianggap sakit ringan. Sakit yang sedang itu kalau memerlukan kita datang kepada tabib, datang ke dokter. Artinya kada cukup obat luar, kada cukup obat di toko obat, harus ke dokternya, ke tabibnya. Maka ini sudah dianggap sakit sedang. Tapi ada juga yang ketiga, sakit keras. Kalau sakit keras ini perlu pengobatan khusus, perlu perawatan khusus. Kada cukup hanya sekedar obat di toko atau ke tabib, tapi perlu perawatan khusus. Yang mana penyakit itu ada resiko membawa pada kematian. Nah ini dianggap sakit keras. Nah yang sangat ditekankan dalam agama, iadatul marid ini sudah masuk kategorinya sakit keras. Nah ini dianjurkan kita mengilanginya. Ada yang sakit ringan. Misalnya orang sakit panau, misalnya bau panau. Nah ini ringannya masih tidak perlu diilangi. Atau penyakit gatalan atau bau kudis. Nah itu sakit ringan aja. Bisa aja obat beli di pasar ada banyak, tidak perlu diilangi. Nah ini kada pahala kita mengilangi.
Artinya pahala iyadatul maridnya kadang hanya sekedar silaturahmi aja, tapi kadang pahala iyadatul marid. Nah, yang kita cari itu pahala iyadatul marid, mailangi orang garing, menanggaring ringan-ringan itu kada masuk kategori iyadatul marid. Nah, yang masuk kategori iyadatul marid itu adalah sakit keras, sakit yang ada resiko, ada potensi membawa kepada kematian. Tusannul iyadah wa takhfifuha. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim, iyadatul marid wa syuhudul janazah wa tashmitul atish idza hamidallah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang semuanya itu wajib atas setiap muslim. Iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Ini yang dimaksud sakit keras tadi. Wa syuhudul janazah, dan juga dianjurkan orang muslim itu menyaksikan jenazah. Menyaksikan jenazah itu dianjurkan dari waktu orang itu nazar. Dianjurkan itu paling baik menyaksikan jenazah itu waktu nazarnya. Kalau kita melihat waktu memungkinkan, kita melihat waktu nazarnya. Artinya waktu orang itu sudah akan keluar rohnya. Nah, ini paling baik syuhudus janazah. Kenapa paling baik? Karena ini akan memberi kesan yang paling kuat akan zikril maut, akan kita ingat kepada kematian, bahwa mengingatkan kita bahwa pada saatnya kita pun akan berhadapan dengan yang namanya nazar, bercabut nyawa, sampai roh kita dicabut oleh malaikat Israel sampai kita meninggal dunia. Ini pasti ketahuan kita. Kita pun akan merasakan hal ini, merasakan nazar. Nah, ketika kita menyaksikan hal ini, maka kita akan mendapatkan zikrul maut yang paling berkesan. Kalau kita sudah mendapatkan zikrul maut, maka kita ingat mati. Bila kita ingat mati, maka kita akan berhati-hati dalam kehidupan dunia. Jangan sampai kita ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini yang paling baik syuhudul janazah, itu waktu nazarnya. Tapi setelah kematian pun kita tetap dianjurkan syuhuduz janazah, termasuk kita ikut mensolatkan, termasuk kita nanti mengantarkan sampai ke kuburnya, sampai mayat itu dikuburkan di dalam kuburnya. Ini namanya syuhudul janazah. Nah, ini juga dianjurkan bagi setiap muslim. Kemudian yang ketiga, wa tashmitul atish iza hamidallah. Dianjurkan menjawab orang yang bersin itu jikalau dia mengucapkan alhamdulillah. Bila orang wahid bersin mengucapkan alhamdulillah, itu dijawab. Jangan beranai. Kalau dia bersin itu dekat kita, artinya kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah. Nah, ini anjuran kalau mendengar orang wahid. Orang wahid pun di dalam agama itu ada adabnya, ada aturannya. Jadi wahid itu dianjurkan kita menutup mulut. Kada boleh kita wahid kada bertutup mulut kita. Nah, ini termasuk adab di dalam agama, dianjurkan bersin itu menutup mulut. Sebagaimana menguap juga dianjurkan menutup mulut. Tapi kalau bersin ini dipuji di dalam agama. Kalau tasawuf menguap itu termasuk perkara yang dicela. Termasuk perkara yang dicela karena di saat kita menguap itu kata Rasulullah di dalam beberapa hadis itu termasuk jalan syaitan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini makanya ditutup. Kalau bersin ini supaya tidak ada percikan-percikan air liur kita yang keluar atau yang terkena orang lain. Nah, itu dianjurkan untuk menutup ketika bersin.
Jadi ketika orang bersin mengucap alhamdulillah, lalu kita jawab yarhamukallah, lalu yang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi dibalas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepada engkau dan semoga Allah membaguskan hatimu, hati kalian. Rawahu al-Bukhari fil Adab, meriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza hadar rajulu akhahu muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlisa fa iza jalasa ghamarathu rahmah fa iza kana qadwatan shalla alaihi sab'una ala malak hatta yumsi wa iza kana masa'an shalla alaihi sab'una ala malak hatta yusbih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan berkunjung kepada saudaranya yang muslim, maka seakan-akan dia berjalan di kebun surga. Kita ini hendak menghilang orang garing, kita ini di jalan menuju orang garing. Jadi sepanjang jalan yang kita lewati itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti kebun surga. Jadi sepanjang jalan kita itu yang kita lalui itu adalah kebun surga. Nah, ini menjadi balasan yang nanti ini secara kias, tapi secara hakikatnya nanti kita dapatkan di akhirat. Karena kita menghilangi orang garing. Jadi seolah-olah yang kita lalui itu kebun surga, yang nanti hakikatnya yang sebenarnya itu nanti diberikan di akhirat. Kebun surga itu akan diberikan oleh Allah di akhirat. Waktu kita menghilangi orang garing, hingga duduk sampai kita duduk sampai ke rumah orang yang garing tadi. Apabila sudah duduk, maka dituruni rahmat dengan deras. Apabila berkunjung di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya agar mendapat rahmat Allah hingga waktu sore hari. Bila kita ini berhilang bisukan atau siang, itu malaikat mendoakan kita sampai malam. Kemudian apabila berkunjung di malam hari atau di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat sampai pagi hari. Jadi setengah hari kita didoakan malaikat. Bila berhilang kepada orang garing, yang mendoakan malaikat itu jumlahnya 70.000. Jadi bukan 1-2 malaikat, 70.000 malaikat mendoakan kita setengah hari bila kita menghilangi orang garing. Mendoakan kita dengan apa? Dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan si fulan yang menghilangi orang sakit ini mendapatkan rahmat daripada Allah. 70.000 itu jumlah malaikatnya. Nah, ini doanya berapa kali kada terhitung, karena setengah hari didoakan malaikat 70.000 tadi untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menghilangi orang garing. Kemudian ulama menjelaskan, kita mau menghilangi orang garing itu ada adabnya, ada aturannya. Jadi menghilangi orang garing itu kada sembarangan. Agama mengajarkan ada adab yang harus kita jaga ketika kita menghilangi orang garing. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi ada beberapa adab yang perlu dijaga ketika kita berhilang melawan orang garing. Yang pertama, adabnya jangan berlama-lama kita ada di sisi orang sakit itu sampai dia bosan, sampai nyemunyek. Karena orang garing itu kadang kala terlalu disibukkan dengan tamu. Jadi mau berhilang lawan orang garing itu jangan awas, satu umat saja. Satu umat, yang penting kita datang melihat bagaimana keadaannya, apa yang bisa kita bantu. Kalau kita mampu membantunya, setelah itu pulang. Jangan berhilang itu lawas-lawas. Ini adabnya. Yang kedua,
menyedikitkan pertanyaan tentang kondisinya. Artinya jangan terlalu detail, bertakun itu jangan terlalu banyak. Artinya sebatas kita bertakun bagaimana keadaannya, bagaimana sakitnya. Setelah itu kada perlu bertakun yang macam-macam. Kalau orang sakitnya yang berkisah, nah itu terserah dia. Tapi yang jelas kita bertakun sekedarnya, yang terlalu banyak menanyakan keadaan sakitnya. Kadang-kadang itu juga menyakitkan perasaannya ketika dia mengingat keadaannya yang sakit. Jadi jangan terlalu kita detail menanyakan keadaan sakitnya. Kemudian yang ketiga, menampakkan rasa belas kasihan kepadanya karena orang yang sakit itu lemah fisiknya. Jadi kita kasihan. Jangan rasa modelnya itu kita meremehkan atau mengesankan kita ini tidak suka kepadanya. Tapi yang kita nampakkan adalah rasa kasihan kepada orang sakit tadi. Kalau kita ini datang dengan perasaan mengasihinya. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi untuk kesembuhannya, menguatkan hatinya, karena orang sakit itu menjadi lemah perasaannya. Jadi orang garing itu bukan fisiknya aja yang lemah, hatinya pun lemah. Jadi kita datang perlu memberi semangat, memberi motivasi sehingga dia tambah semangat untuk mencari kesembuhan. Karena kadang-kadang ketika kita beri motivasi hatinya, beri semangat hatinya, itu mempercepat kesembuhannya. Nah ini banyak orang yang sakit itu karena kurangnya semangat, kurangnya motivasi. Ketika didorong dia untuk semangat sembuh, maka ini ada harapan kesembuhannya lebih cepat. Jadi kita mendorong orang sakit itu agar semangat di dalam kesembuhannya. Misalnya contohnya kita pas bilang orang garing, kalau kita orang yang garing kayak ini banyak aja dan kada lawas, kada garingnya segar. Kita beri motivasi dengan motivasi seperti itu. Artinya mau garing kayak ini orang banyak ketemu, kada lawas, habis itu segar. Jangan kita malah menakut-nakuti. Artinya ajar kita, kawanku semalam ada jualan garing kayak ini kada lawas mati. Nah ini ada boleh kita takut-takutin dengan cara demikian. Tapi kita dorong dia untuk sembuh, beri motivasi. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, ini contohnya bagaimana Rasulullah memberi motivasi kepada sahabatnya. Ketika ada sahabat yang sakit, beliau mengatakan labaksun, tahurun insyaallah. Nah ini disebutkan di dalam hadis Nabi, beliau ketika menghubungi sahabat, beliau mengatakan labaksun, labas, tahurun insyaallah. Artinya ini kada apa-apa, ini ringan saja, ini lekas sembuhnya. Tahurun insyaallah, insyaallah engkau akan bersih, akan diampuni dosa dengan sebab sakitmu. Engkau akan diangkat derajat dengan sebab sakitmu. Nah ini contoh motivasi yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sahabat beliau sakit. Kemudian juga di antara adab menghilangkan orang garing itu yang dianjurkan adalah mendoakan agar ia cepat sembuh. Kita doakan baik secara zahir, artinya benyaring, atau bisir dengan suara halus atau mungkin dalam hati kita. Boleh kita doakan secara zahir atau dengan secara halus dalam hati kita. Nah ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berhilang kepada orang sakit. Contohnya seperti doa Rasulullah, Allahumma rabban nas azhibil ba'as washfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru sakama. Nah ini diantara doa Rasulullah. Wahai Tuhan, Tuhannya semua manusia, azhibil ba'as, sembuhkanlah penyakit. Washfi anta syafi,
dan sembuhkanlah, obatilah orang sakit ini. Anta syafi, engkau adalah maha penyembuh. Engkau Allah adalah maha penyembuh. La syifa' illa syifa', tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syifa'an la yughadiru sakama, kesembuhan yang tidak disusul dengan penyakit yang lain. Kesembuhan artinya yang bujur-bujur sembuh. Syifa'an la yughadiru sakama, kesembuhan yang total, yang bujur-bujur sigar sembuh dari semua penyakitnya. Nah, ini doa daripada Rasulullah. Nah, ini diantara adabnya adalah mendoakan orang sakit. Kemudian yang terakhir, menjaga pandangan mata dari apa yang dilihat, yang tidak patut dilihat dari orang yang sedang sakit. Nah, ini perlu dijaga waktu kita bilang orang garing. Orang garing itu beda dengan orang sehat. Jadi perlu situasi keadaan yang berbeda dari orang sehat. Nah, ini dijaga pandangan kita. Kadang-kadang aurat mereka bisa terbuka, atau kadang-kadang mereka perlu pelayanan khusus ketika qadha hajat, hendak ke WC, hendak pengamih dan lain sebagainya. Ini perlu pelayanan khusus. Nah, pada saat itu perlu dijaga mata kita. Atau kalau memang sudah waktunya kita keluar bulik, maka kita izin bulik. Nah, ini perlu dijaga ketika kita mengunjungi orang sakit. Jangan sampai kita melihat aurat-aurat mereka, apalagi aurat yang bukan muhrim. Nah, ini yang dijaga ketika mengunjungi orang sakit. Selain itu juga berusaha untuk tidak merepotkan atau menyusahkan keluarga yang sakit. Jadi jangan sampai keluarga yang sakit itu merasa repot, merasa sulit, merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Makanya untuk mengunjungi orang sakit itu perlu diperhatikan situasinya. Apakah pas waktunya, keadaannya atau tidak. Jadi tergantung, kadang-kadang tergantung waktu, tergantung orangnya. Apakah orang ini lebih senang kita ilangi atau tidak? Tidak setiap orang sakit itu mesti kita ilangi. Kadang-kadang mereka perlu istirahat, perlu ketenangan. Jadi makanya iadatul marid itu pahalanya sangat besar, karena kita harus juga melihat situasinya, keadaannya, sehingga kita waktu mengilangi orang garing itu benar-benar pas keadaannya. Dan kita datang pun bukan hanya sekedar berhilang. Kalau kita mampu membantu dengan sesuatu, kita bantu juga dengan sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang sakit. Ini beberapa adab yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika kita mengilangi orang garing, sehingga kita mengilangi orang garing itu benar-benar mendapatkan keutamaan doa daripada 70.000 malaikat. Jadi tidak sembarangan, bukan asal-asalan, tapi ada adabnya, sehingga kita mendapatkan doa dari 70.000 malaikat yang mendoakan kita setengah hari karena kita mengilangi orang sakit, orang garing. Ini sedikit daripada penjelasan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kita kepada kebaikan, kemuliaan dan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Salah khilaf minta maaf, minta redha, hakaza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.